Regulasi pertama adalah ada pembagian 2 shift. Shift pertama jam 8 sampai jam 11.30. Kemudian shift kedua adalah jam 12 sampai jam 15. Dan khusus eselon 2 dan eselon 3 tetap masuk dengan SOP tetap seperti yang kami berlakukan seperti Senin kemarin. Semua harus menyiapkan tempat cuci tangan dalam posisi air yang mengalir, disiapkan sabun atau hand sanitizer. Kemudian kalau memang sudah ada indikasi demam, batuk, flu, maka diharapkan langsung melakukan layanan vaskes terdekat. Jadi mereka diharapkan bisa proaktif untuk mengakses vaskes terdekat. Eselon 2 dan 3 memang kami harapkan tetap masuk karena mereka akan menjadi bagian dari motor berbagai upaya percepatan penanganan COVID-19 ini. Kita sudah harus melakukan tracing. Per hari ini sudah dilakukan dari 30 tim reaksi cepat Dinas Kesehatan, ada 1.600 tim reaksi cepat dari Dinas Sosial. Kemudian kami minta bahwa dari FKM akan membantu tracing supaya mereka yang masuk dalam orang dengan risiko karena sudah sempat kontak langsung, kontak fisik dengan mereka yang sudah teridentifikasi COVID-19 positif, maka segera mereka akan kita lakukan isolasi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa isolasi itu bukan alienasi, gitu. Jadi mengisolasi diri itu tidak berarti mereka diasingkan, tapi bahwa ini di dalam konteks untuk bisa melakukan observasi paling tidak minimal selama 14 hari masa inkubasi virus COVID-19 ini. Jadi kita sudah melakukan tracing, kita mulai dari hari ini. Teman-teman semua, hari ini juga disiapkan surat edaran ke Puskesmas, ke Pustu, kemudian Polindes dan Ponkesdes. Diharapkan bahwa di Puskesmas mereka juga membuka posko. Jikalau masyarakat kemudian ingin melakukan konfirmasi karena batuk, konfirmasi karena flu, konfirmasi karena demam, supaya tidak terjadi kepanikan, maka posko di masing-masing puskesmas diharapkan sudah bisa mulai lebih aktif lagi besok. Kemudian kita berharap bahwa pustu, tidak setiap pustu adalah puskesmas pembantu, tidak setiap pustu ada dokternya. Tapi kita berharap bahwa pustu, kemudian Polindes dan Ponkesdes, di mana di situ ada bidan dan di situ ada perawat, tetap juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Jikalau mereka ingin melakukan cek kesehatan, misalnya silahkan mereka ke puskesmas dan apa yang mereka konfirmasi dari tetangga, mungkin konfirmasi dari berbagai sosial media supaya mereka bisa mendapatkan ketenangan kalau mereka bisa mengakses ke vaskes terdekat. Kemudian kaitan dengan tempat hiburan dan wisata, koordinasinya ini agak maraton dengan pengusaha pariwisata, ada GIPI, ada Asita, ada HPI, ada BHRI, ada Hiperhu, kemudian Putri dan BPPD. Maka dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, Pemprov Jawa Timur mendorong seluruh pemerintah dan kota untuk segera melakukan pembatasan sampai dengan menutup operasional bidang usaha hiburan malam yang biasanya banyak dihadiri oleh masyarakat, apakah itu klub malam, diskotik, dan karaoke. Dari koordinasi kami, kita berharap bahwa nanti malam mereka sudah saling menyesuaikan diri untuk mulai menutup tempat-tempat hiburan malam. Saya rasa gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bu, terkait ODP tadi berarti ada penambahan, Bu. Sebelumnya 25 sekarang 29. Ya, jadi kalau ODP itu bukan positif teman-teman. Jadi ada ODR, ada ODP, ada PDP. Kebetulan tadi malam yang PDP tambah 1, ada warga kita yang baru pulang dari Hong Kong, kemudian dari Juanda dirujuk ke rumah sakit Jiwa Menur seperti yang kemarin teman-teman lihat sana. Tadinya ada 19, kemudian 18 sudah kembali ke keluarga mereka masing-masing dan 1 orang dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo. Ini yang PDP. Kemudian ODP seperti yang kemarin ada 25, sekarang ada 29. Rumah sakit mana saja Bu yang PDP? Yang boleh Pak Joni, PDP di rumah sakit mana saja? Untuk yang positif Pending ya Pak? Yang PDP di Lagi pending. kalau satunya nggak bisa. Lagi pending. dua rumah sakit itu saja. Yang positif, yang positif. Kita mari, saya sama nunggu. Mic-nya nggak denger Pak. Dengar, Pak. Nanti malam nggak mari, Mana saja? nggak metu. Yang positif kan dideklarasi oleh Pak Yuri. Kondisi sekarang yang di Sutomo stabil baik. Kemudian yang di Seru Anwar tadi informasi dari Pak Direkturnya Seru Anwar stabil. Apakah yang meninggal itu dari Saiful Anwar? Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin nanti malam kita ketemu lagi. Insya Allah. Publik minta pemerintah transparan seperti Jakarta membuka peta sebaran kelurahan mana saja yang terjangkit masyarakat. Jawa Timur kenapa merahasiakan Bu? Kita sih sebenarnya tidak merahasiakan. Hanya kita melakukan tracing. Saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi tracing sebetulnya secara tertutup sudah dilakukan. Dan hari ini dari data-data yang kemarin diumumkan oleh pemerintah pusat, Pak Yuri, maka hari ini tim tracing itu bekerja. Dan berapa orang? Kenapa? Tracing di isolasi. Jadi isolasi itu sebetulnya kita berharap bahwa mereka akan diisolasi di dalam keluarga mereka masing-masing. Gitu. Tim ini sedang di jalan sekarang. Artinya peta digital akan dibagikan kepada warga nanti. Kepada tim pasti mereka harus membawa peta itu. Kepada tim mereka harus pegang. Alasan menutupi akses itu ke masyarakat kenapa? Pertimbangannya apa? Jadi ada kekhawatiran kami bahwa mereka, saya tadi sampaikan, isolasi itu bukan alienasi. Isolasi bukan alienasi. Teman-teman ketika tanggal 1 dini hari sudah masuk tanggal 2, itu ada, saya kebetulan berhenti di salah satu rest area. Beliau sebetulnya mau ke Depok, saya ingin sampaikan, beliau sebenarnya mau ke Depok. Beliau dari Banyuwangi, ketemu saya di rest area di area Pasuruan. Bu, saya ini mau ke Depok, tapi kok enggak boleh pulang ya Bu ya? Takut nanti kena sebaran virus. Ini true story yang saya temukan dini hari. Di ruangan ini ada beberapa yang ikut mendengarkan testimoni dari seorang ibu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa isolasi itu bukan alienasi. Alienasi itu keterasingan. Kita tidak sedang mengasingkan, tapi ini untuk mempermudah observasi di saat masa inkubasi harus dilakukan proses layanan-layanan dan monitoring tertentu. Bu, nanti Satgas ini akan melakukan pengecekan door to door tidak Bu? Enggak, door to door enggak, tapi kita akan menyiapkan self-check COVID-19. Nanti malam saya rasa teman-teman kita akan ketemu lagi, jadi saya ingin teman-teman bisa melakukan self-check, betapa yang harus dicek 40,7 juta. Kalau door to door itu berapa banyak orang yang punya kemampuan dan berapa reagen kalau mau dicek gitu. Nah, kalau mau di swab. Jadi kalau self check hari ini kita pada era 4.0, saya rasa ini bisa borderless. Masyarakat di Indonesia dimanapun bisa mengikuti format self check. Ini formatnya sudah selesai. Tapi nanti malam saya ingin kalau teman-teman berkenan hadir, kita ingin display.
bagaimana teman-teman bisa self-check untuk bisa mengetahui hal-hal yang kemungkinan teridentifikasi atau tidak dengan COVID-19. Ya, sama aja. Jadi bisa Android bisa. Perbedaan Jawa Timur dengan Jawa Barat kan berarti kan cukup cepat ini perkembangannya, sementara Jawa Barat masih 3. Ini yang membedakan apa Bu? Apakah Teman-teman terima kasih. Ya. Bu, soal Satga, Bu, yang meninggal? ada keluhan dari warga yang anaknya praktek lapangan di perusahaan kan itu tidak libur. Bagaimana Bu untuk antisipasi anak-anak SMA yang harusnya libur dari praktek lapangan di perusahaan dan tidak libur? Ini saya rasa informasi yang sangat penting. Saya akan segera koordinasikan karena kita membahas ini tadi yang sedang koas gitu. Kita sedang mengkoordinasikan untuk yang di Sutomo sudah dikoordinasikan dengan FK UNER untuk libur. Ini yang dokter ya, yang koas di Brawijaya, di Saiful Anwar sudah dikoordinasikan dengan Dekan Fakultas Kedokteran UB juga untuk diliburkan. Kalau untuk ini saya akan komunikasikan supaya bisa segera diambil keputusan bahwa yang PKL harus libur. Ya. Bu, kalau Gitu ya. berdasarkan data Bu yang meninggal 1 orang atau 2 orang di Saiful Anwar? 1. Jadi begini, ada konfirmasi memang 2 meninggal, tapi yang 1 dalam konfirmasi negatif, yang 1 dalam konfirmasi positif. Lalu yang 6 kemudian di rumah sakit mana saja Bu di Surabaya? Sebaiknya teman-teman begini. Sekarang kita sama-sama lah mengambil posisi psikologis kita. Kalau kita mengambil posisi psikologis kita, hari ini itu ada kecenderungan rumah sakit daerah yang menerima pasien sudah ada gejala sesak nafas misalnya, langsung serta-merta mau dirujuk ke Sutomo. Sudah ada kekhawatiran seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian terkonfirmasi, di rumah sakit itu ada yang belum apa-apa ya, ini baru sesak nafas atau baru batuk, itu sudah COVID plus, sudah itu loh. Suasana itu yang saya ingin teman-teman juga menjaga, bahwa ada tenaga medik, ada paramedik, ada juga masyarakat yang berkunjung ke pasien dan seluruh pasien, kita menjaga semuanya dengan format penyelenggaraan layanan kesehatan yang sudah terstandarisasi. Karena untuk mereka yang sudah masuk indikasi PDP itu kan ruang isolasinya juga tidak bisa banyak orang mengakses ke sana. Jadi kekhawatiran itu mari kita jaga bersama secara psikologis, dan saya minta tolong teman-teman untuk tetap bisa menjaga suasana, jangan sampai panik. Insya Allah kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin untuk melindungi masyarakat Jawa Timur. Bu, terakhir Bu, mengenai RAI itu himbauannya tutup sampai kapan? Kenapa? Itu yang ditutup diskotik hiburan malam atau seluruh hotel? Ini yang hiburan. Tadi yang ini aja teman-teman mungkin ya, boleh dibaca ya teman-teman. Penumpang yang di karantina itu di mana Pak? Saya sudah bilang tadi yang 18 sudah pulang. 1 dirujuk ke Sutomo. Bu, laporan rumah sakit Jawa Timur. Bu, yang meninggal itu kapan Bu?